PDIP selama ini mendominasi politik Indonesia, tapi di balik semua itu ada banyak fakta yang disembunyikan. Dari dinasti politik Megawati, kebijakan yang merugikan rakyat, hingga berbagai manuver untuk mempertahankan kekuasaan. Kini, di era Prabowo, dominasi mereka mulai runtuh. Politik Indonesia dalam 2 dekade terakhir ibarat drama panjang yang penuh intrik dan kepentingan. Di pusat pusaran kekuasaan itu, ada satu nama yang tak pernah benar-benar lepas dari kendali. Megawati Soekarno Putri dan PDIP. Partai ini selalu mengklaim sebagai partainya Wong Cilik, tetapi kalau kita telisik lebih dalam, benarkah mereka memperjuangkan rakyat? Atau justru mereka yang telah merusak negeri ini dari dalam? PDIP suka berbicara tentang demokrasi, tapi lihatlah cara mereka berkuasa. Demokrasi macam apa yang mereka anut kalau semua keputusan partai hanya bisa diambil oleh satu orang? Apapun yang terjadi di dalam PDIP, keputusan akhirnya selalu ada di tangan Megawati. Bahkan, siapa yang berhak menjadi pemimpin nasional pun harus mendapat restunya. Jokowi pun awalnya hanyalah boneka politik yang dipasang agar rakyat merasa punya presiden pilihan mereka sendiri. Lihat saja bagaimana Gibran bisa melenggang menjadi cawapres dengan jalan pintas lewat MK. Tentu, PDIP berteriak soal konstitusi dan demokrasi, tapi jangan lupa, dulu mereka juga mengubah aturan agar Megawati bisa menjadi presiden tanpa pemilu. Munafik? Silakan simpulkan sendiri. PDIP adalah partai yang paling kencang berteriak menolak politik dinasti. Tapi ironisnya, merekalah pemain utama dalam skema ini. Lihat bagaimana keluarga Megawati menguasai berbagai jabatan penting. Puan Maharani didorong untuk menjadi presiden meskipun rekam jejaknya di pemerintahan biasa-biasa saja. Posisi menteri, komisaris BUMN, hingga jabatan strategis di DPR, semua ada dalam genggaman mereka. Jika ini bukan politik dinasti, lalu apa? Saat PDIP berkuasa, siapa yang diuntungkan? Wong Cilik atau oligarki? Lihat bagaimana kebijakan impor pangan yang menggila. Indonesia ini tanahnya subur, petaninya banyak, tapi siapa yang kaya? Mafia impor. Setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu terasa lebih menguntungkan kepentingan asing daripada rakyat sendiri. Jangan lupakan juga bagaimana sumber daya alam kita terus dikuras tanpa ada upaya maksimal untuk membangun industri hilir. Padahal, Presiden Prabowo kini sedang membangun industri pertahanan dan ketahanan pangan, sesuatu yang selama ini dibiarkan PDIP tetap bergantung pada impor. Dulu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seolah mendukung pemberantasan korupsi. Tapi begitu mereka mencium ancaman apa yang terjadi, lihat bagaimana KPK dilemahkan perlahan-lahan. Revisi UU KPK yang terjadi di era Jokowi didorong oleh siapa? Siapa yang menguasai parlemen saat itu? Ya, PDIP. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. PDIP tahu bahwa korupsi adalah bagian dari sistem yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Bagaimana tidak, kepala daerah dari partai ini seringkali tersandung kasus korupsi, tapi partainya tetap merasa suci. Pernah bertanya-tanya kenapa sebagian besar media di Indonesia begitu lunak terhadap PDIP? Kenapa kritik terhadap partai ini jarang muncul di media arus utama? Jawabannya sederhana. Mereka mengontrol narasi. PDIP memiliki jaringan luas di media, memastikan bahwa opini publik tetap dikendalikan. Ketika ada kritik tajam terhadap mereka, tiba-tiba narasi akan digeser ke isu lain. Entah itu soal politik identitas, ancaman terhadap demokrasi, atau isu-isu lain yang dimainkan untuk mengalihkan perhatian rakyat. 20 tahun lebih PDIP bercokol dalam kekuasaan, dan apa hasilnya? Demokrasi yang tersandera, ekonomi yang dikuasai oligarki, serta politik yang semakin jauh dari kepentingan rakyat. Sudah waktunya Indonesia lepas dari cengkeraman politik feodal ini. Presiden Prabowo punya tugas berat untuk membersihkan warisan busuk yang ditinggalkan PDIP, dan rakyat harus mendukungnya untuk memastikan Indonesia tidak lagi dijadikan ladang permainan segelintir elit. Negara ini butuh kepemimpinan yang kuat, bukan yang hanya mementingkan terah dan warisan politik. Sudah cukup PDIP mengendalikan negeri ini dari balik layar. Saatnya rakyat bangkit dan melihat siapa yang sebenarnya bekerja untuk bangsa dan siapa yang hanya menjadikan Indonesia sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan mereka sendiri. Setelah 2 dekade lebih bercokol dalam sistem, PDIP selalu menjual narasi bahwa mereka adalah partai Wong Cilik, partai yang membela rakyat, partai yang setia pada demokrasi. Tapi mari kita telaah lebih dalam, benarkah demikian? Ataukah ini hanya ilusi yang diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan? PDIP pandai bermain kata-kata. Mereka tahu bagaimana membangun citra bahwa mereka adalah partai yang berpihak pada rakyat kecil.
Tapi faktanya, saat rakyat menuntut keadilan, mereka diam. Saat buruh menolak kebijakan yang merugikan mereka, PDIP justru mendukungnya. Lihat saja bagaimana mereka berperan dalam berbagai kebijakan yang sebenarnya menindas wong cilik. Omnibus Law, PDIP di parlemen justru menjadi pendukung utama. Padahal mereka teriak-teriak soal kesejahteraan buruh. BBM naik, diameter alasannya demi kepentingan negara. Padahal saat mereka oposisi, isu BBM mereka pakai untuk menggulingkan pemerintahan. Mafia tanah, banyak kader mereka justru terlibat, tapi mereka seolah tidak tahu menahu. Retorika mereka manis, tapi kenyataannya pahit bagi rakyat. Era Jokowi dipenuhi proyek infrastruktur, tapi pertanyaannya, efektif atau hanya sekadar pencitraan? Banyak proyek yang digeber tanpa perencanaan matang, hasilnya banyak yang mangkrak. Lihat bagaimana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya membebani APBN, padahal awalnya dijanjikan tanpa duit negara. Siapa yang mengendalikan kebijakan ini? Tentu PDIP sebagai pengendali utama pemerintahan. Saat proyek gagal, mereka cuci tangan. Saat ada yang berhasil, mereka klaim itu sebagai keberhasilan partai. Inilah permainan mereka selama ini. Sejak PDIP mendominasi kekuasaan, demokrasi semakin terasa semu. Kritik terhadap pemerintah bukan dijawab dengan argumentasi, tapi dengan pembungkaman. Oposisi dipersekusi, suara-suara kritis dicap radikal, buzzer dikerahkan untuk membentuk opini publik yang menguntungkan mereka. Lihat saja bagaimana mereka memperlakukan lawan politik. Kasus kriminalisasi lawan politik. Siapapun yang berseberangan dengan PDIP tiba-tiba bisa tersangkut kasus hukum. Media dikendalikan. Kritik terhadap PDIP jarang mendapat porsi besar di media. Tapi jika ada isu yang bisa menyerang oposisi, media langsung membesar-besarkan. UU ITE digunakan sebagai senjata. Kritik sedikit langsung diancam dengan UU ITE. Demokrasi macam apa ini? PDIP selalu berbicara tentang reformasi, tapi justru mereka yang kini menjadikan Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi sejati. Megawati tahu dia tidak bisa selamanya berkuasa. Tapi dia juga tidak mau kehilangan kendali atas PDIP. Maka sejak dini dia sudah menyiapkan regenerasi. Bukan dengan kader terbaik, bukan dengan orang yang punya kapabilitas, tapi dengan memastikan bahwa hanya orang dalam yang bisa melanjutkan warisannya. Puan Maharani adalah contoh paling nyata. Prestasinya sebagai ketua DPR tidak menonjol, kebijakannya banyak dipertanyakan, tapi dia tetap dipaksakan sebagai penerus. Kenapa? Karena bagi Megawati, politik adalah tentang keluarga, bukan tentang kompetensi. Di sisi lain, Jokowi yang dulunya mereka pakai sebagai boneka politik, kini justru mereka anggap pengkhianat karena berani keluar dari skenario yang mereka buat. Dan lihat bagaimana mereka memperlakukan Jokowi sekarang, ditekan, dihina, dan diisolasi. Selama PDIP masih punya cengkeraman kuat dalam sistem politik kita, Indonesia tidak akan maju. Mereka terlalu sibuk mempertahankan dinasti, mengamankan kepentingan oligarki, dan menjaga warisan politik mereka. Tapi rakyat kini semakin sadar. Pilpres 2024 sudah membuktikan bahwa rakyat sudah mulai melawan hegemoni PDIP. Kemenangan Prabowo bukan sekadar kemenangan seorang individu, tapi simbol bahwa Indonesia ingin lepas dari politik feodal yang dipertahankan PDIP selama ini. Saatnya kita bergerak maju. Saatnya membangun Indonesia tanpa PDIP. Karena selama partai ini masih punya kendali, selama itu pula negeri ini akan terus dijadikan alat permainan mereka. PDIP sering meneriakkan demokrasi, tapi faktanya partai ini adalah simbol politik dinasti yang paling nyata di Indonesia. Mereka mengutuk Orde Baru karena nepotisme. Tapi apa bedanya dengan apa yang mereka lakukan sekarang? Dari sejak awal reformasi, Megawati memastikan bahwa partai ini tidak lepas dari kendali keluarganya. Puan Maharani, anaknya, bukan hanya disiapkan sebagai penerus, tapi juga dipaksakan dalam berbagai jabatan penting meskipun minim prestasi. Ketua DPR RI didapat bukan karena kemampuan, tapi karena warisan politik. Didorong jadi capres, bukan karena elektabilitas, tapi karena Megawati ingin tetap berkuasa dari balik layar. Kebijakan-kebijakan strategis selalu diarahkan agar menguntungkan kelompoknya, bukan untuk kepentingan rakyat. PDIP bukan lagi partai yang bergerak atas ideologi, tapi sudah menjadi kendaraan politik keluarga Soekarno. Ini bukan partai demokratis, ini partai keluarga. Satu hal yang jarang dibahas adalah bagaimana PDIP sebenarnya hanyalah alat dari oligarki ekonomi yang mengendalikan Indonesia dari balik layar.
Sejak Megawati menjadi presiden, berbagai aset strategis negara dijual ke asing. Ingat kasus Indosat? Dilego begitu saja, dan sampai sekarang kita masih menanggung akibatnya. Tapi Megawati tidak pernah mengaku salah. Selama PDIP berkuasa, kebijakan ekonomi selalu menguntungkan kelompok tertentu. Tambang dikuasai segelintir orang dengan dalih investasi. Bansos jadi alat politik, bukan solusi untuk kesejahteraan rakyat. Proyek infrastruktur sering menjadi lahan bancakan, bukan investasi jangka panjang yang benar-benar direncanakan dengan baik. PDIP selalu bicara soal keberpihakan pada rakyat, tapi kenyataannya mereka lebih tunduk pada oligarki dibandingkan pada suara rakyat. Lucu melihat bagaimana PDIP memperlakukan Jokowi. Awalnya mereka membesarkan Jokowi sebagai petugas partai, tapi begitu Jokowi mulai membangun kekuatan sendiri, dia langsung dianggap sebagai ancaman. PDIP tidak suka Jokowi karena Jokowi mulai mengurangi dominasi Megawati dalam politik nasional. Ketika Jokowi membangun hubungan lebih dekat dengan Prabowo, PDIP langsung panik. Mereka sadar, jika Jokowi dan Prabowo bersatu, maka dominasi PDIP di pemerintahan akan berakhir. Jokowi dimusuhi oleh partainya sendiri. Ganjar dibiarkan kalah tanpa dukungan penuh dari Megawati. Para elit PDIP mulai mencari cara agar bisa tetap bertahan tanpa Jokowi. PDIP sudah kehilangan arah, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi realitas politik baru, di mana rakyat tidak lagi mudah dipermainkan oleh retorika lama mereka. Dengan kemenangan Prabowo di Pilpres 2024, Indonesia memasuki babak baru. Ini bukan sekadar pergantian pemimpin, tapi juga simbol perlawanan rakyat terhadap hegemoni politik PDIP. Prabowo adalah antitesis dari PDIP dalam banyak hal. PDIP berbasis politik dinasti. Prabowo membangun kekuatan dengan meritokrasi. PDIP tunduk pada kepentingan asing, Prabowo menekankan kemandirian nasional. PDIP memainkan politik pecah belah. Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu. Tidak heran jika PDIP kini semakin panik. Mereka tahu bahwa kekuasaan mereka akan semakin berkurang, dan mereka tidak akan tinggal diam. Banyak yang bertanya, apakah mungkin Indonesia bisa lepas dari cengkraman PDIP? Jawabannya, sangat mungkin. Dengan semakin menurunnya elektabilitas PDIP dan dengan kekuatan politik baru yang muncul, PDIP tidak lagi bisa seenaknya mengatur negara ini. Rakyat sudah cerdas, tidak mudah termakan propaganda mereka, tapi ini baru awal. Jika Prabowo ingin benar-benar mengakhiri dominasi PDIP, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Menghilangkan pengaruh PDIP di birokrasi, terutama di kementerian dan lembaga strategis. Memastikan hukum tidak lagi tebang pilih, agar tidak ada lagi impunitas bagi elit PDIP yang terlibat kasus korupsi. Membangun kekuatan politik alternatif agar rakyat tidak lagi bergantung pada PDIP dalam perpolitikan nasional. Jika langkah-langkah ini berhasil, maka PDIP akan kehilangan relevansinya. PDIP selama ini berkuasa dengan menjual ilusi. Mereka bicara tentang demokrasi, tapi mempraktikkan politik dinasti. Mereka mengaku membela rakyat, tapi tunduk pada oligarki. Mereka mengklaim sebagai partai reformasi, tapi justru menggerogoti sistem dari dalam. Tapi sekarang, rakyat sudah sadar. Pilpres 2024 adalah awal dari perubahan besar. Saatnya kita tinggalkan politik usang PDIP. Saatnya kita membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berdaulat di bawah kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Dan itu bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP tahu mereka sedang kehilangan pijakan, tapi bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja. Mereka masih punya jaringan kuat di DPR, birokrasi, hingga media yang bisa dimainkan untuk menghambat pemerintahan Prabowo. Ada beberapa skenario yang kemungkinan akan mereka lakukan. Oposisi pura-pura PDIP akan berusaha membangun citra sebagai partai oposisi yang memperjuangkan rakyat. Mereka akan memainkan isu-isu populis seolah-olah mereka satu-satunya yang kritis terhadap pemerintah. Padahal tujuan utamanya hanya satu, tetap eksis dan merebut kekuasaan di 2029. Main di dalam sistem. Meski bersikap oposisi di luar, mereka tetap akan berusaha memasukkan kader-kadernya ke dalam sistem. Mereka ingin memastikan bahwa meski tidak berkuasa penuh, mereka tetap bisa mengendalikan kebijakan dari belakang layar. Serangan politik dan hukum. Jangan heran jika ke depan akan ada berbagai manuver politik untuk melemahkan Prabowo, baik melalui framing media, tekanan internasional, atau bahkan skenario hukum untuk menjegal program-program strategis pemerintah. Memanfaatkan ketidakpuasan publik.
Jika ada kebijakan Prabowo yang kontroversial atau belum berjalan sempurna, PDIP akan menjadi pihak pertama yang memanfaatkannya untuk menggiring opini negatif. Mereka akan mengklaim bahwa zaman mereka lebih baik dan mencoba menarik simpati rakyat. PDIP tidak akan tinggal diam, dan ini harus diwaspadai. Jika Indonesia ingin benar-benar lepas dari cengkraman PDIP, maka strategi mereka harus dipatahkan sejak awal. Tidak boleh memberi ruang terlalu besar di parlemen. Jangan biarkan PDIP memainkan kartu oposisi secara manipulatif. Rakyat harus kritis dan tidak mudah tertipu dengan retorika mereka. Bersihkan birokrasi dari kepentingan politik partisan. Jangan biarkan aparat negara menjadi alat bagi kepentingan segelintir kelompok. Perkuat narasi pembangunan yang konkret. Jangan biarkan PDIP terus memainkan propaganda kosong. Jika pembangunan nyata terasa oleh rakyat, manuver mereka akan kehilangan daya tarik. Hukum harus berjalan tanpa kompromi. Jika ada elit PDIP yang terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, harus ditindak tanpa pandang bulu. PDIP bisa saja mencoba bertahan, tapi selama rakyat waspada dan pemerintahan Prabowo tetap fokus membangun, mereka tidak akan bisa kembali mendominasi. Bayangkan sebuah Indonesia tanpa dominasi PDIP. Tidak ada lagi politik dinasti yang memaksakan pemimpin tanpa kapasitas. Tidak ada lagi kebijakan yang menguntungkan oligarki dengan dalih investasi. Tidak ada lagi permainan politik yang menghambat pembangunan demi kepentingan kelompok tertentu. Indonesia akan lebih maju, lebih mandiri, dan lebih berdaulat. Kita bisa bergerak ke arah yang lebih progresif tanpa perlu terus-menerus disandera oleh kepentingan segelintir elit politik. Pilpres 2024 bukan sekadar pergantian pemimpin. Ini adalah kesempatan untuk mengakhiri hegemoni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini telah menghambat potensi besar bangsa ini. Dan jika rakyat benar-benar ingin perubahan, maka PDIP harus dibiarkan menjadi sejarah.